Ngapunten Ustaz, nyuwun tanglet. Kula kan tasih awam nggih. Napa takdir niku napa saged diubah napa mboten saged diubah? Pun ngoten. Oh, nggih. Takdir itu secara garis besar itu ada dua macam. Ada yang mengatakan satu takdir mubrom, yaitu takdir yang sudah tidak bisa diutak-atik, istilahnya itu. Berarti kalau Allah sudah menentukan abang, ya abang tadi ini. Masa dicat hijau gak gelem tetap tadi abang. Ya Allah menentukan kuning ya kuning, masa dicat abang tetap kuning, istilahnya sudah tidak bisa diutak-atik. Terus yang kedua namanya itu takdir mu'alak, yaitu takdir yang masih bisa diminta, sebagaimana Rasulullah matur la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah, takdir Allah, kecuali doa. Jadi doa saiful mukminin, doa adalah pedangnya orang mukmin. Jadi tidak ada yang bisa menolak takdirnya Allah kecuali doa. Nah, kalau dilihat dari sisi ini berarti masuknya teng takdir mu'alak. Jadi takdir mu'alak niku takdir yang bisa dirubah dengan menggunakan doa. Sedangkan kembali ke atas tadi takdir mubrom. Kalau takdir mubrom niku seperti yang ditentukan oleh Allah di saat kita masih ada dalam kandungan. Ini kan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin fa khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idzaman fa kasawnal idzama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang intinya bahwa kita saat ada di dalam kandungan mulai berupa air mani 40 hari, kemudian berupa darah kempel, darah menggumpal, 40 hari lagi berupa daging menggumpal. Jadi saat kita berusia 120 hari itu, jadi 40 kali 3 darah air mani, darah kempel, kemudian daging kempel. Saat itu meskipun masih berupa daging, saat itu sudah mulai ada kehidupan karena sudah ditiupkan roh ke dalamnya di saat umur 120 hari itu. Dan juga di saat itu Allah menanamkan takdir mubromnya. Dawuh Kanjeng Nabi niku wa kataballahu fi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun am sa'id. Jadi di saat itu Allah menentukan 4 perkara yang termasuk takdir mubrom yang tidak bisa diutak-atik. Ajalnya, mati ini kapan, kemudian yang kedua rezekinya, jodohnya termasuk ditetapkan saat di kandungan itu, dan kemudian yang ketiga dan keempat iki golongane wong bejo ta wong cilaka. Dadi golongane wong bahagia ta wong sing merana. Lah niki ada 4 niki. Makanya takdir itu terbagi secara besar 2 kelompok tadi. Tapi di sini saya mau memperlebar keterangan. Karena gini, saya itu setiap menyampaikan pengajian di jamaah, kalau sudah membahas takdir, saya itu senang kalau menyampaikan bahwa takdir itu adalah sesuatu yang telah terjadi. Kalau senang nyampe noniku, berarti segala sesuatu yang belum terjadi, saya katakan itu belum takdir. Makanya sesuatu yang belum terjadi bisa kita minta. Berarti kita belum punya jodoh. Mungkin saat itu Allah memberikan jodoh sampean wayu tapi gak sugih. Wayu pinter gak sugih, berhubung sama jaluk ya Allah.
Kok nek takdir kula sampean paringi bojo sing wayu tapi gak sugih, kula tambahi po ya Allah ya wayu ya sugih ya po pinter. Lah berhubung sampean njaluk temenan oleh njaluk akhirnya dikai del. Lah niki berarti pas di saat sampean nikah dadak oleh temen. Lah itu takdir baru. Nggih. Loh, kok ngoten Ustaz? Nggih. Karena dari sebagian kitab tasawuf yang saya tahu justru takdir itu terbagi menjadi 4 bagian lagi. Ini yang lucu nih kula lho. Takdir kok ana ngeten. Ana namine niku takdir dikatakan azali. Takdir azali niku ketentuan yang ditentukan oleh Allah kagem kita sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 tahun, 50.000 tahun kemudian. Bayangkan, 50.000 tahun kemudian baru menciptakan langit dan bumi, tapi takdir kita sudah ditentukan oleh Allah. Iku azali. Ada lagi yang namanya takdir amri. Kok ono ngene lah jenenge ulama salaf bisa dikatakan jalal, ulama sing agung, ulama sing wis makrifat billah, ulama sing wis cedhek mbek Gusti Allah. Cara keilmuane niku kita sudah ndak nyampe cara utek kita niku. Seperti penafsir kitab Al-Qur'an niku termasuk sampai dijuluki jalalain. Pola nggih wonge ngoten. Nah niki termasuk juga takdir azali adalah takdir amr. Takdir amr itu takdir yang ditentukan oleh Allah lewat para malaikat saat malaikat meniupkan roh, saat malaikat menentukan 4 perkara yang tak sebut teng atas wau. Lho niki termasuk takdir amr yang ditentukan oleh malaikat lewat perintah Allah, makanya namanya takdir amr. Takdir yang berupa perintah. Makanya kalau pernah dengar juga dari keterangan seorang kiai bahwa kalau memang suatu saat takdir yang terjadi pada manusia itu berubah, itu berarti atas ilmu para malaikat bukan ilmunya Allah. Ono sing matur ngoten. Nggih, karena ada suatu hikayah, ada seseorang lelaki sowan teng Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim kan julukane Abu Dhaif. Nabi sing gak mangan nek gak ana ewange. Sampai dijuluki Abu Dhaif bapake tamu niku. Karena Nabi Ibrahim niku senengane sedekah panganan. Dan niku ana cerita unik nih. Makanya tadi kok saya katakan kok ana takdir yang tidak bisa diutak-atik, termasuk 4 tadi termasuk ajal. Terus saya lebih condong yang namanya takdir sesuatu yang sudah terjadi, kalau belum takdir kan kayak gitu. Dan ini juga ada seorang sowan teng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi, kula benjing ajenge nikah. Benjing injing jam 8 kula nikah. Jenengan sing nikahno nggih. Oh iya. Padahal saat ini Kanjeng Nabi ana tamu malaikat Israel. Dadi Nabi Ibrahim enten tamu malaikat Israel dadak ana tamu teko. Njaluk dinikahno. Benjing jam 8. Nggih, mari ngoten. Oh nggih, ya wis jam 8 nggih aku teko. Nggih. Omahmu pancet iki kok. Nggih, mantuk. Tangklet. Sinten? Malaikat Israel. Ibrahim, nggih malaikat. Niku wau anu nggih, Arman nggih. Lho nggih, Arman. Lho, Arman kesok isuk nikah. Nggih, kula sing nikahno ngoten lho. Arman mari saiki kok tak jabut nyawane. Jarene Kanjeng Nabi, jarene malaikat Israel. Lho, iya ta? Nggih. Oh iya. Ya wis gak ngerti aku iku urusanmu mbek Gusti Allah. Ya wis, kula pamit ngoten. Langsung malaikat Israel ngetutno Arman sing mantuk niku wau. Pun. Lah Kanjeng Nabi Ibrahim lali wong sosok nabi yang takaruban ila Allah. Senengane zikir mawon reling sampai subuh jam 8 budal mbon. Ono undangan teko Arman kate nikah malih niku wau. Moro lho. Arman wis siap teng mriku ajenge nikah. Lho padahal jari malaikat Israel malam jam 8 meninggal, iki kok jam 8 pagi nikah. Pun mari ngoten nikah, mantun nikah pun sampai tutuk tingkepan Nabi Ibrahim diundang.
Lah pas Nabiullah Ibrahim diundang niku nerangno masalah akikah, tutuk masalah. Niku wau 4 perkara sing kula terangno lho. Kaget lho. Israil bejo aku. Arman sampai akekoan Arman sampai tingkepan isih panjang umur ngene kok jarine mati. Akhirnya ditangkleti, goleki nang malaikat Jibril tangkleti Israil. Nggih, Nek Ibrahim. Lho, Arman jare sampean kok jam 8 bengi mbok jabut nyawane, jam 8 esuk tak nikahno kok pancet sampai sakniki tambah katitingkepan nih kaya apa. Tibake malaikat Israil, nggih Kanjeng Nabi. Kula wektu niku ajeng kula jabut dilarang kali Gusti Allah. Sebab napa? Sebab wektu Arman mantuk teng dalem niku dadak ampun wonten tiyang kuwathah termasuk anak-anak yatim nglumpuk teng mriku. Lah teng mriku dipun paringi suguhan kali Arman pangan-panganan. Kuwathah mriku padha purak-purakan mangan teng griya mriku. Lah barokah sedekahe Mas Arman niku wau Nabi Ibrahim kula mboten angsal njabut nyawane Arman kalih Allah kula dikengken nyerantekno sampai 40 tahun malih. Lho niki kan lho kok ngene ya napa ngeten niki. Lah makane hikayah ini bisa kita ambil kesimpulan kula seneng sing kedua niku tadi gak sing mu'alaq kali mubrom termasuk malih niki sing sampun termasuk sing kelompok takdir yang selanjutnya tambah sing lucu niki yaumiyah. Lho ana takdir sing arane iku dinoan. Jadi takdir itu ditentukan oleh Allah harian. Jadi takdir kita untuk besok belum ada. Untuk besoknya lagi belum ada. Jadi itu. Loh, kok ana takdir sing kaya ngeten dadi urut. Ana bulanan, ana yaumiyah. Lho ya Allah, tapi alam. Nggih yang penting kula kali sampeyan intinya nggih kalau dikatakan bisakah takdir kita rubah teng mriki untuk menjadikan suatu sugesti dalam hati kita biar banyak berharap kepada Allah bisa ngoten mawon. Jadi bisa, saya yakin bisa. Jadi kita minta yang sungguh-sungguh sehingga ketentuan Allah yang jelek dirubah oleh Allah menjadi takdir yang bagus. Nggih termasuk nih kok pas Rebo Wekasan. Ya, Rebo Wekasan kan kita minta kepada Allah membaca Yasin sampai 3 kali. Kayak umur dawa, rezeki kathah barokah, mati husnul khotimah. Lho niki husnul khotimah sudah ketentuan Allah, tapi ternyata bisa kita minta di saat Rebo Wekasan. Ini pun atas napa nggih petunjuk daripada ulama-ulama sufi, ulama salaf. Nggih. Padahal al ulama warasatul anbiya, berarti apa yang diucapkan ulama berarti yang diucapkan Kanjeng Nabi. Tadi kita kalau ditanya ya napa menurut Ustaz Zaki bisa dirubah takdir? Bisa. Bisa dirubah dengan apa? Dengan doa kita kepada Allah. Nggih, cekap. Matur suwun. Nggih.